Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Di Bincang Unesa kali ini Bincang Prodi juga. Di edisi kali ini kita akan membahas informasi terkait fisika. Dari Wikipedia, fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Nah, kalau di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, kita juga sudah akrab dengan istilah ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan alam, kemudian ada fisika, kimia, biologi. Dan untuk saat ini saya sudah bersama guru besar dari Universitas Negeri Surabaya. Beliau adalah Kaprodi S1 Fisika, Bapak Dr. Munasir SSI MSI. Langsung saja saya menyapa Bapak Munasir. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah, sehat. Pak, kalau saya bicara fisika, saya mengenal beberapa nama fisikawan. Ada Stephen Hawking, kemudian ada Isaac Newton, kemudian ada Albert Einstein. Nah, untuk fisika sendiri, kalau saya mungkin termasuk kategori anak-anak yang punya kemampuan rendah gitu ya. Tapi untuk Bapak kemudian sampai menjadi guru besar, apa sih yang memotivasi Bapak untuk mengambil fisika atau menekuni fisika sebagai salah satu ilmu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi dulu kita hidup di desa ya, serba terbatas. Gurunya kemampuannya juga biasa-biasa saja, peralatannya juga biasa-biasa saja. Waktu SD SMP itu belum begitu ini ya, ada keinginan belajar fisika. Kan ya mungkin ada pelajaran IPA, tapi ya biasa aja seperti pelajaran yang lain. Tapi ketika di SMA itu sudah ada pelajaran fisika kan. Zaman saya itu ada dibedakan tiga kelas waktu itu. Kelas A1, A2, A3. A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu sosial. Nah, waktu itu tidak tahu, waktu kelas 1 SMA itu waktu ulangan pertama itu saya memang agak suka dengan gurunya ya, guru matematika dan fisika. Itu cara menyampaikannya itu menurut saya itu menarik. Dan mungkin bisa juga tertarik sesuatu karena yang menyampaikan itu menarik. Dan kita waktu ulangan pertama, ulangan apa ya namanya, tengah semester mungkin ya, itu nilai saya itu 100 yang fisika itu. Yang matematika itu hampir sama juga 100. Jadi di kelas tidak seberapa menonjol, tapi guru itu mencari siapa yang dapat ini ya. Akhirnya ketemu saya yang dicari itu. Nah, sejak itu saya menyenangi pelajaran eksak itu. Jadi matematika, fisika itu sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita menjelaskan fenomena alam, tentang gerak tadi misalnya ya, hukum Newton dan seterusnya, ngitungnya pakai matematika. Jadi misalnya tentang fisika kuantum misalnya, menjelaskan teori atom Schrödinger ya misalnya, kita juga butuh matematika. Jadi at least matematika itu sebuah ilmu yang harus dikuasai oleh orang-orang yang terjun di dunia fisika gitu. Seperti itu. Jadi saya kira motivasinya ya dari guru ya, guru yang mengajar tadi kita tertarik, kemudian cara penyampaiannya enak dan seterusnya, dan ya itu barangkali ya. Dan memang salah satu bentuk keberhasilan setiap anak itu jalannya banyak ya Pak ya? Banyak betul. Yang dari Pak Munasir sendiri ya dari penyampaian gurunya. Nah ini bisa menjadi salah satu contoh juga motivasi buat para pendidik, apalagi yang mengajarkan eksak gitu ya, harus mengajarnya dengan penuh yang menyenangkan gitu. Yang siswa yang itu kan tidak tahu ya nanti mau menekuni bidang apa, itu kan terus terang tidak tahu. Meskipun dia punya bakat ya, bakat kan tidak kelihatan. Tetapi dalam perjalanan ketika guru menyampaikan dengan baik, enak, itu akan mengalir. Oh ternyata kita punya potensi di sini. Nah, mungkin salah satu saya bisa tergali. Iya, mungkin saya juga termasuk di situ. Dan untuk
bisa sampai menekuni fisika sampai di S3 ya Pak ya. Untuk Betul. S1-nya di ITS, S2-nya di ITB, S3 di ITS, dan sekarang Kaprodi S1 Fisika. Nah tentu ini capaian yang luar biasa untuk seorang Bapak Munasir yang awalnya motivasinya dari penyampaian guru. Nah untuk Prodi S1 Fisika Bapak mungkin bisa diceritakan sejarahnya, tahun berapa ada di UNESA. Saya lulus S1 itu tahun 94 ya, 1994. Saat itu ya awal dari mulai akan ada perubahan dari IKIP Surabaya waktu itu akan menjadi universitas. Jadi itu mulai rencana ya. Tahun 95 itu ada rekrutmen. Jadi mulai ada moratorium rekrutmen dosen-dosen di MIPA itu diambil dari basic yang murni ya, bukan dari kependidikan. Nah, saat itu saya termasuk yang ikut rekrutmen dan diterima di jurusan fisika. Waktu itu belum ada prodi fisika, prodi pendidikan fisika yang ada jurusan fisika. Jadi saya masuk di situ. Kemudian 98 itu mulai berubah IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya. Nah, ketika itu ada wonder mandate ya, jadi ada tugas tambahan bagi Universitas Negeri Surabaya selain menghasilkan guru lewat prodi pendidikan tadi, itu juga harus diperkuat keilmuannya itu. Untuk itu dibuka juga prodi murni waktu itu ya, itu termasuk salah satunya adalah prodi fisika. Perlu diingat juga pada saat itu ini termasuk program pemerintah ya untuk penguatan guru-guru IPA atau guru-guru eksak di sekolah menengah. Waktu itu ada program namanya PGSM, program guru sekolah menengah. Itu ada beasiswanya. Nah, termasuk saya itu dapat beasiswa itu. Jadi teman-teman dosen-dosen dari IKIP se-Indonesia itu dapat beasiswa, salah satunya ya beasiswa PGSM itu. Akhirnya dikirim ke UGM, dikirim ke ITB, ke UI dan seterusnya untuk belajar ilmu murninya, ilmu fisikanya, atau ilmu biologinya atau ilmu matematikanya itu. Jadi 98 ya mulai dibuka prodi fisika itu. Dan saya tugas belajar waktu itu 98 itu juga saya berangkat studi ke Bandung. Saya juga kena pra S2 juga seperti teman-teman yang dari IKIP itu. Meskipun saya backgroundnya dari murni dari ITS, tapi ya dinikmati aja. Jadi setahun itu pra S2, 2 tahun kita menyelesaikan S2-nya. Di S1 Fisika di UNESA ini Pak, apa saja ilmu yang diberikan? Oh ya, mata kuliahnya. Ya mata kuliahnya ya. Tentu mata kuliahnya kalau kita dulu waktu di SMA ya, yang sudah mulai ada pelajaran fisika ya pelajarannya fisika gitu aja kan. Cuman materinya ada mekanika, ada termodinamika, ada listrik magnet, ada fisika modern dan seterusnya. Kalau di kuliah di fisika tentunya sudah jadi mata kuliah sendiri-sendiri tadi itu. Jadi materi tadi sudah jadi mata kuliah, misalnya mata kuliah fisika dasar 1, fisika dasar 2, ada mekanika, ada termodinamika, itu mata kuliah semuanya. Nah tentu ya termasuk fisika kuantum dan seterusnya ya. Jadi itu sudah di setting sedemikian kontennya dengan bobot SKS tertentu, dan sampai menjadi sarjana itu syaratnya mencapai berapa 144 SKS ya minimal harus diselesaikan. Dan untuk antusiasme mahasiswanya sendiri bagaimana Bapak? Apalagi kan sekarang lagi diinformasikan atau di apa ya bahasanya itu didorong untuk ada kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Jadi saya kira mereka yang masuk fisika itu kan sudah mulai sudah sejak awal direnungkan ya. Jadi itu kan milih gitu ya, itu kan sudah pilihan ya. Konsekuensinya. Ya, itu sudah pilihan mereka. Jadi sejak SMA lulus milih fisika itu tentu sudah menjadi pilihan mereka untuk paling tidak itu sebagai pintu lah untuk karir mereka nanti. Nah, di fisika itu ada rumpun bidang keahlian 3 macam ya. Jadi di situ ada fisika material, ada fisika kebumian, ada fisika instrumentasi.
Dan itu saya kira pilihan bagi teman mahasiswa fisika untuk bidang apa nanti yang lebih jauh dia tekuni. Ya, basic keilmuan fisikanya sama, tetapi ada beberapa mata kuliah pilihan-pilihan yang sudah mengarah pada 3 tadi itu. Dan itu nanti jadi bekal mereka untuk studi lanjut atau untuk bekerja di sebuah institusi dan seterusnya. Seperti itu. Jika di awal semester mungkin yang dasar ya Pak ya, kemudian pada saat semester lanjut diberikan yang sudah disebutkan Bapak tadi, yang RBK tadi. Apakah itu juga nantinya dipersiapkan kalau mereka lulus dari S1 fisika itu nanti di dunia kerja mereka diserap di bidang apa? Nanti bisa berkarir atau bekerja di mana gitu? Ya, tentu secara umum mahasiswa itu kan dibekali basic keilmuan fisika ya. Selain itu dalam proses pembelajarannya tentu tidak hanya sekedar memahami konsep teori, tetapi cara berpikir ya, inovatif, kreatif, terus kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan seterusnya itu tentu sesuatu yang pembelajaran yang bersamaan dengan proses untuk menguasai sebuah konsep tadi itu. Artinya ketika mahasiswa ini lulus dengan konsep teori yang dia kuasai, dia bisa studi lanjut ke misalnya S2, S3 sampai jadi peneliti. Ada juga alumni kita yang sekarang di LIPI ya, sudah S3 dan sekarang sudah postdoc juga di Belanda. Nah, misalnya jalur karirnya seperti itu bisa juga. Atau jalur karirnya itu misalnya sebagai dosen misalnya, studi S2, S3 dan seterusnya kan bisa juga sebagai dosen. Tetapi dengan proses tadi itu tidak hanya sekedar menguasai bidang ilmu, tetapi juga dilatih cara berpikir inovatif, kreatif, kerjasama dan seterusnya. Dalam proses pembelajarannya tentu mahasiswa itu juga bisa berkarir di bidang yang lain, meskipun tidak bunyi fisika gitu ya. Banyak juga mahasiswa saya yang begitu lulus itu, bahkan dia izin tidak ikut yudisium, dia diterima di bank misalnya. Pada saat itu dia harus mulai training dan seterusnya. Banyak seperti itu. Dan ada juga yang juga jadi guru ya, yang lulusan-lulusan pertama itu banyak juga yang sekarang kalau saya lihat itu dia jadi guru juga. Seperti yang tadi disampaikan Bu Nasir ya, kalau mereka sudah menentukan pilihan masuk ke fisika, berarti paling tidak mereka ada persiapan gitu kan? Atau mungkin ada bekal ilmu apa sih Pak yang harus dimiliki untuk calon mahasiswa atau nanti yang melihat kita ini adalah anak-anak SMA, adik-adik SMA yang akan memilih ataupun mereka belum mendapatkan gambaran nanti saya mau kuliah jurusan apa. Nah, sekarang ini adalah saatnya saya bertemu dengan Pak Munasir untuk menceritakan ada yang harus dipersiapkan kalaupun dari nol, misalnya dari sosial tiba-tiba pengen ke fisika, itu sebetulnya apa sih Pak yang harus mereka punya ilmu, dasar ilmu apa? Saya kira seperti di awal tadi itu. Jadi modal sebagai seorang fisikawan, orang yang menekuni bidang fisika itu harus suka matematika. Itu otomatis. Jadi orang fisika kalau nggak suka matematika itu wah repot itu. Karena kan fisika itu dikenal banyak rumus-rumusnya dan seterusnya. Meskipun kadang penyelesaian fisika tidak harus dengan rumus-rumus ya. Itu terserah lah formulasinya, tapi bahwa fisika itu adalah menyajikan atau membuka fenomena atau menjelaskan fenomena alam dengan dengan pendekatan istilahnya ini ya, kemampuan berpikir dan seterusnya, tetapi juga ada hitung-hitungannya, semua ada hitung-hitungannya, jadi semua bisa dibuktikan, jadi baik secara logika berpikir maupun dengan matematika. Jadi misalnya hukum Newton itu bunyinya misalnya tentang dinamika partikel, bahwa sigma gaya atau jumlahan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa m itu sama dengan perubahan momentumnya. Nah, itu kan formulasi matematika. Nah, itu tentu saja modal matematika itu dibutuhkan. Jadi kalau guyonannya itu orang fisika itu pasti bisa matematika. Jadi tapi orang matematika belum tentu bisa fisika. Karena orang fisika sebetulnya modalnya itu adalah kemampuan berhitung matematis dan kemampuan berpikir analogis itu sebetulnya. Bapak sempat mengamati nggak karakter mahasiswanya untuk teman-teman di fisika itu atau orang-orang yang
memilih eksak itu biasanya karakter anaknya itu pendiam, pemikir, terus suka baca buku misalnya. Apakah Bapak mengamati seperti itu? Atau ada pola-pola budaya di mahasiswa? Wah, ini pasti jurusan MIPA ini. Ini jurusan seni, ini jurusan pendidikan. Ya, apakah seperti itu? Ya, ada juga seperti itu. Ada juga seperti itu. Tapi fisika itu asik kok ya. Tidak selalu horor ya. Sehingga ini harus disampaikan Pak Munasir ini. Sehingga bisa membuat orang jadi merasa takut harus diam, betul. Dan seterusnya. Bahwa betul memang orang-orang fisika hebat itu memang kemampuan berpikirnya luar biasa ya. Diberi kelebihan untuk mampu berpikir membuka menjelaskan sebuah fenomena dan seterusnya. Di samping itu kegigihan dalam melakukan eksperimen. Artinya seperti Thomas Alva Edison itu berapa ratus kali dia percobaan sampai dia menemukan bola lampu itu kan. Jadi itu kan ya seperti itu lah gambarannya orang-orang fisika itu. Pendiam. Yang mungkin tidak selalu ya. Jarang humor ya Onda ya. Tapi tadi saya melihat Pak Munasir memang agak tegang ketika beliau tersenyum dan tertawa. Saya mulai agak bisa mencairkan suasana ini. Pak ya, di fisika itu ada stand up fisika juga. Gitu ya? Jadi misalnya adik-adik mahasiswa itu kadang-kadang pakai hukum tekanan hidrostatis itu. Jadi P itu sebanding dengan gaya dibagi luasan. Ya, kadang-kadang itu dibuat stand up saja. Jadi orang itu kalau terlalu banyak gaya, kalau gayanya itu besar, maka akan sebanding dengan tekanan. Jadi makanya jangan terlalu banyak gaya biar seimbang. Gitu ya. Jadi fisika itu saya sarankan kepada adik-adik mahasiswa biar tidak terlalu tegang, buatlah stand up yang menarik. Itu banyak rumus-rumus fisika yang konteksnya itu bisa dipakai untuk membaca atau menjelaskan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu. Sebelum pandemi untuk metode pembelajaran di kelas itu seperti apa Pak? Kemudian dibandingkan dengan kondisi yang sekarang? Jauh beda ya. Jadi kalau sebelum pandemi itu tentu klasikal. Jadi secara umum kuliah itu dijalankan secara klasikal di kelas, ya bisa dua arah ya, diskusi dengan mahasiswa, kemudian ada kegiatan laboratorium. Jadi selain belajar konsep, mahasiswa juga mencoba menerapkan konsep di laboratorium. Itu kalau masa sebelum pandemi. Nah, sekarang bisa diakses gitu Pak ya? Ya, kalau sekarang ya lebih banyak ke ini sih, daring ya. Secara daring. Sinkronus maupun asinkronus. Jadi kalau daring terus mahasiswanya pulsanya habis. Jadi kita kombinasi. Jadi ya tentu ini dosennya harus lebih kreatif. Jadi mengemas materi-materi pembelajaran itu sedemikian sehingga bisa diterima oleh mahasiswa dengan baik, kemudian bisa dicek. Jadi perkembangan mahasiswa dalam menguasai konsepnya itu bisa dicek dengan baik, seperti itu. Jadi pada saat mahasiswa baru pastinya ada pengenalan kehidupan kampus ya Pak ya. Ada, jadi ya. juga diperkenalkan prakteknya, kemudian laboratoriumnya, dosennya, seperti itu fasilitasnya. Mungkin bisa diceritakan juga Pak Munasir. Ya, jadi beberapa hari yang lalu ya itu ya seperti yang selama ini ada. Cuman bedanya kalau yang dulu itu mereka datang di kampus dan berinteraksi langsung. Kalau sekarang secara daring. Jadi ya pertama kita perkenalan mulai struktur pimpinan dari dekan ke jurusan-jurusan kita dikenalkan ya di level fakultas itu. Kemudian di level jurusan kita juga mengenalkan kemarin. Jadi semua Bapak Ibu dosen ikut live di Zoom. Kemudian kita kenalkan satu-satu. Di samping kita juga memaparkan misalnya fisika itu kurikulumnya seperti ini ya, cara kuliahnya seperti ini, fasilitas laboratoriumnya seperti ini, kita kenalkan satu-satu Bapak Ibu dosen. Dan kita kemarin itu kita beri kesempatan untuk masing-masing dosen memperkenalkan mulai nama,
background pendidikannya, terus bidang risetnya, terus mata kuliah yang diampu dan seterusnya seperti itu. Termasuk fasilitas yang mereka dapatkan nantinya ya Pak ya. Betul. Mereka ini nanti berkuliah di gedung ini, lantai ini itu. Iya. Di Kita gedung mana Pak? Di C2 C3. C2 C3 Kampus Ketintang. Dan untuk laboratoriumnya? Laboratorium pembelajaran itu lengkap insya Allah. Jadi mulai fisika dasar, termodinamika, mekanika, listrik magnet, fisika modern ya, elektronika dasar, elektronika lanjut, instrumentasi, fisika material ya, semua ada. Geofisika. Ini kita dapat bantuan baru juga di lab IDB itu. Gedung baru itu di lantai 3 ya. Itu lengkap juga alat-alatnya. Jadi nantinya teman-teman mahasiswa, terutama yang mahasiswa baru, bisa menggunakannya ketika ada kegiatan praktek. Tapi mudah-mudahan juga pasti bisa. Pandemi ini segera berakhir ya Pak ya, karena seperti yang diinformasikan tadi, angkanya belum menunjukkan penurunan gitu ya. Kita sangat berharap itu. Karena pandemi ini tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Meskipun sebetulnya pandemi itu juga mengajari kita untuk banyak hal, lebih cerdas. Seperti di banyak gimana hal. Pak? Sekarang ini kalau kita sebagai pimpinan kadang di satu hari, di satu kesempatan ini, waktu tertentu ini, kadang kita ada rapat itu 3 sampai 4 kali. Seri gini tumpuk gitu. Nah, ini bisa kita nyalakan semua ini ya. Jadi dalam satu waktu bisa seperti berada di tempat itu ya Pak ya. Di tempat yang berbeda-beda. Seperti kemarin kita rapat AMLI di mana, di Padang itu. Se-Indonesia itu konsorsium, dan kita bisa itu bersamaan, dan yang pasti didukung sinyal yang kuat ya Pak. Harusnya itu. Baik, nanti Tia akan kembali ngobrol dengan Pak Munasir. Terima kasih. Karena belum banyak membahas seputar alumni, kontribusinya, kemudian teman-teman mahasiswa apakah diberikan ruang untuk lebih bisa berproses dan sebagai Kaprodi S1 Fisika. Apa sih yang menjadi harapan dari Pak Munasir? Dan buat Anda semuanya, rekan UNESA, jangan lupa untuk selalu mengakses semua platform media Radio UNESA di sosial medianya. Ada di Instagram, follow IG-nya Radio UNESA, kemudian Facebook fanpage Radio UNESA, kemudian ada di website juga unesa.ac.id, dan untuk YouTube-nya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan kali ini saya juga menginformasikan kepada mahasiswanya Pak Munir untuk like, share, komen gitu ya, subscribe tentunya, dan kalau belum ada di handphone silakan download untuk Radio UNESA. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, masih di Bincang UNESA, Bincang Prodi
S1 Fisika, dan masih bersama saya Dr. Munasir SSI MSI, berasal dari Tuban, keluarga di Nganjuk tapi tinggal di Gedangan dan sekarang ada di Surabaya. Mudah-mudahan dengan melewati beberapa kota ini ada jejak langkah yang penuh dengan amalan-amalan kebaikan ini ya Pak ya. Untuk bisa sampai di sini berbagi informasi dan membahas fisika itu akhirnya menjadi menyenangkan ketika memang dituturkan oleh pakarnya, dan tidak diragukan lagi Pak Munasir ini adalah untuk jabatannya Kajur sekaligus Kaprodi S1 Fisika. Dan Pak Munasir mungkin boleh diceritakan untuk konsep di S1 Fisika, pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajarnya itu seperti apa, dan apakah memang ada kendalanya atau apakah sudah ada solusi yang dipersiapkan untuk itu? Baik, jadi begini ya. Di fisika yang kebetulan ini kan yang aktif itu angkatan 2017, angkatan 2018, 2019 dan 2020 ya. Jadi kebetulan di fisika itu sebelum ada program kurikulum Merdeka Belajar ini, kita sudah buat kurikulum yang angkatan 2019. Jadi kita itu sekarang ini sudah mendesain sebetulnya ya. Kita sudah menjalankan kurikulum KKNI, kemudian kurikulum 2019, kemudian sekarang yang kurikulum Merdeka Belajar itu. Jadi tentu yang kurikulum Merdeka Belajar ini kita terapkan untuk secara ini ya, secara keseluruhan nanti untuk angkatan 2020. Namun demikian itu kan sudah disetting ya. Jadi nanti mahasiswa itu bisa mengganti mata kuliahnya, akan dikonversi ya dengan kegiatan-kegiatan yang 8 kegiatan yang dikatakan sebagai Merdeka Belajar itu. Tetapi juga nanti diantaranya mahasiswa itu di semester berapa itu, semester 6, 7 ya, itu nanti dia bisa mengambil mata kuliah di luar prodi, di dalam perguruan tinggi maupun di luar prodi, di luar perguruan tinggi. Nah ini kita sudah kerjasama sih sebetulnya. Di level perguruan tinggi, di level di luar prodi dengan di luar perguruan tinggi. Kemarin kita sedang rapat dengan teman-teman asosiasi di AMLI. AMLI itu Asosiasi MIPA LPTK seluruh Indonesia. Dan itu semua perguruan tinggi mantan IKIP ya, mantan IKIP. Nah kita sekarang sudah kerjasama ini, yang pendidikan fisika dengan pendidikan fisika, yang fisika dengan fisika, seluruh perguruan tinggi di asosiasi AMLI itu. Dan kita kemarin sudah menyiapkan mata kuliah yang bisa diambil prodi lain, dan teman-teman yang lain juga menyiapkan itu. Jadi kita sudah sharing sih kemarin. Jadi mata kuliah apa saja yang bisa di-share, diambil oleh prodi yang lain. Itu seperti itu. Jadi kalau ditanya kesiapannya seperti apa, kurikulum sudah jadi. Cuman memang kan belum dijalankan 100%. Kan masih jalan toh ini. Yang 2019 kan baru di semester 1. Dan nanti yang betul-betul dilaksanakan nanti ketika sudah semester 5 ke atas itu. Tetapi di angkatan-angkatan yang lain yang 2019 dan 18 ini sekarang bisa lewat program Permata Sakti itu. Nah itu mereka bisa ngambil mata kuliah di prodi lain, di perguruan tinggi lain. Kita sudah kerjasama itu persis sesuai dengan programnya Kementerian Pendidikan untuk Pemasati. Dan dari fisika siap ya Pak ya? Oh iya, siap gak siap memang kita harus siap gitu. Betul. Dan untuk teman-teman mahasiswa juga sudah diinformasikan tentunya untuk konsep Merdeka Belajar ini. Jadi mereka pun juga harus mempersiapkan diri. Betul. Dan sebagai awalan atau dasar, mereka pun juga masih akan melakukan beberapa kegiatan pembelajaran mata kuliah yang lain sesuai dengan yang mereka pilih. Dan untuk di fisika sebetulnya sebelum kurikulum ini sebenarnya kita sudah mentradisikan untuk bentuk kegiatan yang misalnya mengabdi di desa. Itu kan salah satu poin di 8 yang masuk di Merdeka Belajar itu. Jadi
kita ada namanya program FM namanya Fisika Mengabdi. Itu sudah berjalan sekian tahun. Jadi itu kerjasama antara mahasiswa, alumni, dan dosen. Jadi 3 ini. Jadi mahasiswa, alumni, dan dosen itu di setiap awal tahun. Kalau kemarin tahun 2020 ya, di bulan Januari itu diadakan di Kediri. Jadi itu komponen Civitas Akademika Fisika itu bahu-membahu bekerja mengabdikan semua potensi yang dimiliki, mulai dari bidang olahraga, bidang misalnya kesenian, agama, semuanya dikolaborasi. Jadi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat dan seterusnya. Apakah ini menjadi ciri khas kekhususan kalau ada budaya seperti ini di S1 Fisika? Betul. Jadi itu termasuk belum banyak prodi di UNESA yang menjalankan seperti itu. Termasuk kemarin yang KKN KKN ini yang baru saja ini. Istilahnya? Itu juga programnya Dikti, tapi yang saya agak lupa namanya itu juga anak-anak fisika. Yang kemarin agak dibuka secara besar-besaran oleh pembantu rektor 3 ya, kemahasiswaan itu. Jadi mengenalkan bahwa program-program seperti itu sepertinya harus digalakkan. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang baru masuk ini supaya bisa meneruskan budaya yang tadi ini menjadi ciri khas, menjadi unggulan di prodi S1 Fisika. Saya itu selalu menandatangani kegiatannya mahasiswa itu, proposal-proposal itu. Dan itu kan terus-menerus gitu, kaderisasi, bahkan ada peningkatan. Di fisika itu termasuk jurusan yang pertama kali punya robot di UNESA. Di fisika itu punya robot Rengganis. Cuman karena ini pembinaannya itu tidak sedahsyat yang di teknik untuk sekarang ya. Sekarang yang paling dahsyat kan teman-teman di teknik. Ya, di MIPA ini kan kurang begitu gencar ya. Itu anak-anak fisika itu sudah lama itu punya robot Rengganis itu juga mahasiswa fisika. Tapi ini bisa dikatakan prestasi loh Pak, ya kan? Ada robot yang diciptakan teman-teman di prodi S1 Fisika. Cuman saya itu agak menyesalkan dulu kita tidak punya prototip. Saya juga sebenarnya punya ide dulu itu. Jadi mungkin nanti juga minta bantuan teman-teman. Jadi robot Rengganis generasi 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Saya ingin buat ruang displaynya dan saya kira ini harus bisa terus dikembangkan. Iya betul, dan bisa dimunculkan agar bisa menjadi kebanggaan tersendiri untuk prodi S1 Fisika bagi alumninya maupun bagi dosennya, bagi yang ada di lingkungan untuk teman-teman mahasiswa juga. Jadi kita itu punya macam-macam, jadi termasuk robotika itu sebenarnya di MIPA. Sejauh ini untuk komunikasinya bagus ya Pak ya, antara alumni dengan dosen dengan adik-adik mahasiswanya, ataukah memang ada forum khusus yang dibuat entah itu untuk sekarang karena pandemi lewat grup WA atau berikutnya ada kelas-kelas seperti seminar atau diskusi gitu? Seminar jalan terus dan saya kira kita alhamdulillah sejak 2019 kemarin ya. Sebelumnya sudah ada ikatan alumni, cuman secara formalitas dan gerakan programnya itu betul-betul dirasakan itu 2019. Jadi kita ngadakan Fisika Mengabdi ya di ikatan alumni ya, ikatan alumni fisika itu sudah terstruktur sedemikian. Prof Sutopo yang di UM itu sebagai ketuanya dan pengurusnya itu orang-orang ini semua ya sebetulnya. Jadi kita sudah punya organisasi. Jadi setiap angkatan itu sudah ada koordinatornya sekarang dan kemarin kita uji itu ya loyalitas dari alumni itu. Kita kemarin bulan Juli kita mengadakan reakreditasi prodi fisika. Jadi prodi fisika itu Mbak sudah usianya sejak 98 ya berdiri sampai kemarin 2020 awal itu masih terakreditasi B. Jadi kemarin reakreditasi, jadi setahun yang lalu kita reakreditasi itu masih B, reakreditasi lagi dalam waktu setahun kita sekarang sudah A.
Jadi sekarang sudah terakreditasi A. Dan itu juga kita melibatkan semua alumni. Jadi alumni kemarin kita minta bantuan, pasti kan ada mesti ada cross check dengan alumni, dan alhamdulillah dukungan alumni luar biasa. Sehingga kita bisa mencapai prestasi terakreditasi A. Jadi sekarang sudah semuanya A akreditasinya. Nah, sekarang yang pendidikan ini sedang kita arahkan untuk akreditasi internasional. Jadi bertahap semuanya sudah A, terus kemudian yang satu ini ke internasional, nanti kalau ini sudah oke, ini laju ke internasional. Nah, di fisika itu sebetulnya kalau dilihat dari prestasi dosennya dari dosennya fisika itu ada 13 orang. Dari 13 orang itu yang sudah doktor itu sekitar 6 orang. Yang guru besar ini 2 orang, kemudian yang satu sedang proses guru besar. Jadi insya Allah tahun ini ada 3 guru besar di prodi fisika itu. Nah, dari sisi publikasi, kita ini kalau di ranking di Sinta untuk afiliasi UNESA, 10 pertama dosen UNESA itu nomor 4, 6, 8 itu dari prodi fisika. Dari prodi fisika. Jadi kalau secara keseluruhan sebenarnya kalau dari jurusan fisika dari 10 itu kalau 7 orang itu orang fisika semuanya. Jadi dari tingkat publikasi sebenarnya di UNESA itu yang paling banyak itu orang fisika sebetulnya. Dan itu capaian yang luar biasa gitu kan Pak ya untuk prodi gitu kan. Nah, dari sisi paten paten di prodi fisika itu ada sekitar 7 paten. Kemudian kalau hak cipta mungkin sekitar 15-20 hak cipta. Jadi dari sisi itu publikasi itu. Dan untuk prodi S1 fisika siap untuk bekerja sama dengan pihak luar gitu ya, untuk bisa terus memotivasi dan bersinergi gitu kan. Kita lewat program internship atau magang industri. Itu kan mahasiswa ini kan sudah kita sudah kerjasama dengan industri, lembaga riset, itu kita sudah kerjasama, perusahaan kita sudah kerjasama itu. Jadi mesti di PT PAL, di Petrokimia, di Telkom, di PLN, di BMKG, di LIPI, di Batan, itu kita sudah kerjasama. Jadi setiap tahun kita mengirim mahasiswa untuk magang riset di sana. Gitu. Dan untuk prestasi-prestasi mungkin ada ikut seperti kompetensi apa gitu Pak di fisika untuk teman-teman mahasiswa? Ya. Sudah banyak pastinya ya. Kalau mahasiswa itu biasanya di karya ilmiah atau seperti apa? Ya, di karya ilmiah, di ikut PKM itu program kreativitas mahasiswa. Kita juga beberapa kali masuk di nominasi di internasional. Kemudian ini juga di ONMIPA. Itu juga kita juga aktif di situ dan lomba-lomba yang lain untuk mahasiswa. Dan itu terekam ya Pak ya, karena ini kan menjadi sebuah informasi juga untuk teman-teman mahasiswa yang baru bahwa prestasi itu sudah banyak diraih oleh kakak-kakak tingkatnya. Jadi banyak sudah direkam di dalam dokumen borang akreditasi itu ada semuanya. Cuman memang kita ini butuh pengemasan untuk pencitraan sebetulnya. Jadi memang di web itu harus ditampilkan. Kita sudah betulkan semuanya di web prodi, web jurusan itu sudah kita benahi, kita update. Memang kelemahannya di situ. Jadi memang ini kan untuk untuk pencitraan supaya kita dikenal oleh publik bahwa kita itu punya prestasi ini itu, seperti itu. Betul sekali. Dan termasuk alumninya ada yang bekerja di LIPI itu kan juga harus diinformasikan ke teman-teman mahasiswa untuk termotivasi juga. Kalau misalnya sekarang yang tercapture adalah kakak tingkatnya, next mereka yang akan ada di situ. Banyak alumni kita yang jadi dosen, jadi peneliti, kemudian kerja di industri, kerja di Pertamina, kayak gitu, di lembaga BMKG itu juga ada. Di BMKG. Iya. Dan Bapak kalau misalnya di luar sana rekan UNESA atau masyarakat atau bahkan untuk mahasiswa baru untuk bisa mengakses informasi atau apapun terkait dengan prodi S1 fisika, adakah sosial media yang dipakai? Mungkin bisa diinformasikan juga ke rekan UNESA. Nah, dulu sempat buat Facebook itu, tapi kan itu kan butuh orang yang ngurusi admin, jadi adminnya. Jadi akhirnya tidak ada yang ngurusi. Jadi kita sekarang hanya bertumpu pada website. Websitenya boleh diinformasikan Bapak?
di fisika.fmipa.unesa.ac.id atau linknya dari ini kan, linknya dari FMIPA itu juga bisa. Iya, oke. Baik, untuk rekan UNESA, untuk teman-teman mahasiswa S1 Fisika bisa mengakses informasi di www.fisika.fmipa.unesa.ac.id. Terakhir Bapak, di penghujung perbincangan kita kali ini di Bincang Prodi, adakah yang ingin disampaikan Pak Munasir kepada mahasiswanya ataupun kepada rekan UNESA dan masyarakat? Iya, untuk mahasiswa ya, jadi untuk mahasiswa tentu ini adalah kesempatan yang baik untuk belajar secara maksimal ya, sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan tentu Anda tidak juga hanya itu, Anda bisa belajar hal yang lain yang bisa juga untuk mengembangkan keterampilan, kompetensi yang mendukung ya. Intinya orang sukses itu kan akan terjadi ketika mana Anda menyiapkan diri dengan pengetahuan yang banyak, keterampilan teknologi atau keterampilan-keterampilan yang lain. Jadi ketika keterampilan atau kemampuan atau kompetensi yang Anda miliki itu sudah cukup dan kemudian ada kesempatan, nah pada saat itulah insya Allah sukses itu akan Anda raih. Jadi artinya seperti itu. Jadi untuk mahasiswa saya kira gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, mengembangkan diri dengan berbagai ilmu, apalagi sekarang di era IT ya. Ini Anda orang fisika juga tidak boleh gaptek dengan teknologi. Justru Anda harus banyak belajar tentang teknologi. Dan saya kira untuk masyarakat, jadi fisika ini termasuk prodi yang saya kira juga menarik ya. Jadi nanti ketika kita riset ya, belajar fisika, katanya fisika sulit, saya kira ya enggak juga. Artinya jalani aja. Dan ketika nanti di penghujung lulus dan seterusnya, toh kita juga dilatih dengan keterampilan berpikir ya, kreativitas dan seterusnya ya, kemampuan kolaborasi dan seterusnya. Saya kira itu adalah modal yang baik juga untuk meniti karir di masyarakat. Jadi banyak juga teman-teman yang berhasil punya perusahaan dan seterusnya, itu juga cerita. Artinya kita itu kadang-kadang belajar fisika yang banyak itu ternyata hanya sedikit ilmu fisika yang ternyata sudah bisa diterapkan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi saya kira fisika itu juga jadi alternatif program studi yang harus dipilih. Ketika kita riset yang sudah di top riset itu juga artinya orang fisika itu dengan bidang-bidang yang lain itu tidak ada batasnya sebetulnya. Bisa berkolaborasi baik dari sisi teman-teman di bidang kesehatan, teman-teman di bidang electrical, teman-teman di bidang chemical dan seterusnya, itu bisa kerjasama. Jadi seperti itu. Dan itu dia penyampaian Dr. Munasir SSI MSI, Kaprodi S1 Fisika FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Jadi jangan khawatir untuk rekan-rekan mahasiswa, khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa S1 Fisika. Dan semuanya itu kembali ke kita ya Pak ya. Betul, kalau misalnya kita berkomitmen kuat, kita punya tujuan yang pas, dan kita mencari saluran-saluran informasi dan juga kebaikan, pasti akan ada jalan. Insya Allah sukses diraih gitu ya. Betul. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Munasir SSI MSI. Jadi ingat fisika itu adalah ilmu dasar, ilmu basic yang menjadi jalan untuk menemukan atau dikembangkannya sebuah teknologi. Dan pada akhirnya teknologi itu kan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Artinya kita itu bisa beramal dengan pengetahuan, dengan ilmu yang kita miliki, yang memberikan jalan untuk ditemukannya sebuah teknologi yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya betul, ladang amal itu, sedekah ilmu yang tidak akan pernah habis, apalagi ilmunya selalu dipakai gitu Pak ya. Betul, ya. Dan sungguh kesempatan yang menyenangkan bisa ngobrol langsung dengan Dr. Munasir SSI MSI yang ini menjadi pemicu semangat juga. Beliau ini yang beberapa waktu yang lalu dikukuhkan menjadi guru besar di Universitas Negeri Surabaya. Selamat ya Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu penuh dengan
ide-ide baru di dunia fisika yang bisa punya kontribusi besar tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia gitu ya. Amin, ya. Dan untuk rekan-rekan UNESA, Sivitas Akademika UNESA dan juga masyarakat, jangan lupa perbincangan kita kali ini Pak Munasir juga bisa diinformasikan ke rekan-rekan mahasiswanya untuk like, untuk subscribe, untuk komen ataupun share perbincangan kita. Karena di YouTube ini ya. Di YouTube, di YouTube-nya Radio UNESA. Radio UNESA. Ya, dan baik, mohon maaf lahir batin Pak Munasir jika ada salah-salah kata ataupun yang kurang berkenan. Doa saya menyertai Bapak dan juga semuanya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bisa memberikan yang terbaik sebagai tabungan amal kita. Amin. Saya Tia Ezar untuk Bincang UNESA, Bincang Prodi di Radio UNESA. Jangan lupa sekali lagi akan selalu saya ingatkan untuk rekan-rekan yang di smartphone-nya belum ada Radio UNESA untuk bisa streaming 24 jam. Silakan download di Play Store Radio UNESA, untuk follow IG-nya, Instagram-nya di Radio UNESA, Facebook fanpage Radio UNESA, di kanal YouTube-nya juga Radio UNESA. Informasi lengkap juga ada di website di unesa.ac.id. Berikan yang terbaik selama kita masih bisa bernafas. Saya Tia Ezar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Radio UNESA.